Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santriwan dan santriwati sekalian, insyaallah di pelajaran fikih kita, agar seluruh santri baik dari tingkat sanawiyah maupun aliyah bisa membuka kitab yang ada, yaitu kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, di luar dari kurikulum yang insyaallah ditetapkan secara khusus untuk sanawiyah bab-babnya dan untuk aliyah bab-babnya. Dan ada bab yang ini insyaallah bisa digunakan baik untuk tingkat sanawiyah maupun tingkat aliyah. Dari kitab Al-Wajiz ini yaitu tentang kitab Al-At'imah wal Ashribah, yaitu kitab pembahasan yang berkenaan dengan soal makanan dan juga soal minuman. Ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya, para santri, ya, ikhwan maupun akhwat sekalian, permasalahan tentang masalah makanan dan minuman, karena masalah ini adalah masalah yang memang perlu dijelaskan dalam fikih dan bisa mengena kepada semua kita, baik anak-anak juga makan dan minum, orang dewasa juga makan dan minum, laki-laki makan dan minum juga, perempuan juga sama, ya. Maka hal ini perlu diperhatikan oleh kita. Di dalam kitab Al-Wajiz disampaikan yaitu kitab Al-At'imah, ya, Al-At'imah yaitu jam'u ta'amin, ya. Al-At'imah itu adalah makanan, yaitu jam'u ta'amin, yaitu bentuk jamak dari makanan. Al-At'imah itu makanan-makanan, jamak dari ta'am. Ta'am itu adalah makanan. Wahia ma ya'kuluhul insanu wa yataghadda bihi minal aqwati wa ghairiha, yaitu sesuatu yang dimakan oleh manusia, ya, sesuatu yang dimakan oleh manusia. Ma ya'kuluhu al-insan wa yataghadda bihi minal aqwat, ya, sesuatu yang dikonsumsi baik dari makanan pokok, yaitu al-qut, yaitu kita nasi ataupun makanan pokok lainnya, wa ghairiha, atau yang lain, ya. Nah, ini adalah nama disebut dengan makanan. Makanan itu sesuatu yang dimakan oleh kita, ya, yang itu baik itu dikonsumsi oleh kita karena memang itu makanan pokok ataupun bukan makanan pokok. Wal aslu fiha, dan hukum asal, ya, ataupun dalil, ya, tentang asal makanan itu, fiha, tentang masalah makanan, al-hillu, yaitu halal. Itu dalam soal makanan, para santriwan dan santriwati sekalian, bahwa asal sebuah makanan itu adalah halal hukumnya, ya, halal berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, tuhai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini, ya, yang halal dan juga baik. Halalan thayyiba, yang halal dan baik. Halal adalah halal dari jenis makanannya, ya, jenis makanan yang akan kita makan, yaitu zat makanannya itu halal, dan juga halal dari jalannya. Artinya jalan kita mendapatkan makanan itu bukan dari jalan yang haram. Itu yang dimaksudkan dengan halal, yaitu halal zat makanannya dan juga halal dari cara mendapatkannya. Thayyiba, yang itu baik, maksudnya adalah baik untuk apa? Baik untuk makanan kita dan baik untuk cocok untuk tubuh kita, ya, dan juga thayyib di sini adalah sesuai dengan gizinya, nutrisinya dan lain-lain. Karena ada makanan yang halal, tapi mungkin ketika dikonsumsi pada saat badan kita itu tidak baik, maka akan menambah rusak badan kita, ya. Madu itu juga baik,
Tapi kalau misalnya kita minum madu terlalu banyak, misalkan badan akan panas dan akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Ya, halal betul zatnya, caranya juga itu halal, akan tetapi tidak selalu thayyib sesuai dengan keadaan tubuh kita. Ya, makanan yang pedas-pedas, makanan yang asam-asam, makanan yang terlalu manis misalkan, itu juga makanan yang baik, tapi untuk tubuh yang seperti apa, ini harus diperhatikan oleh kita. Maka hukum asal dalam masalah makanan itu halal selama hal itu tidak memudaratkan fisik kita, tidak memudaratkan badan kita. Di antara bentuk kebaikan dalam masalah soal makanan ini, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 dan juga ayat 32. Allah katakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Qul, katakanlah, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Katakanlah, ya, siapa yang mengharamkan ya perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah keluarkan untuk hambanya, wa thayyibat minar rizqi, dan makanan-makanan yang baik dari rizki yang telah Allah berikan. Artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan dari makanan kecuali sesuatu makanan, ya, itu tidaklah menjadi haram illa ma harramallahu fi kitabih, kecuali memang Allah lah yang telah mengharamkan makanan tersebut sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, au ala lisani rasulihi, atau yang ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tahrimu ma lam yuharrimhu Allah iftira'un 'ala Allah, mengharamkan makanan yang Allah tidak haramkan, mengharamkan makanan yang Allah tidak haramkan, maka iftira'un 'ala Allah. Ya, maka ini sebagai bentuk apa? Kedustaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi bahwa mengharamkan makanan yang Allah sendiri tidak mengharamkannya, maka ini bentuk apa? Iftira' 'ala Allah. Bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Ya, di sini diingatkan oleh Allah Jalla wa ala dalam surah Yunus ayat 59 dan ayat 60. Katakanlah wahai Muhammad, ara'aytum, ya, tidakkah kalian melihat, ya, apakah kalian melihat ataupun memperhatikan ma anzalallahu lakum min rizqin, apa yang telah Allah turunkan bagi kalian dari rizki, faja'altum minhu haraman wa halala, lalu kalian menjadikan, ya, dari rizki tersebut ini haram, ini halal. Qul, katakanlah, Allahu adina lakum, apakah Allah telah mengizinkan kepada kita untuk memakannya, atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariatnya bahwa ini halal, ini haram, ya. Maka dikatakan bahwa Allah lah yang menentukan bahwa makanan ini halal, Allah yang menentukan makanan ini haram. Ya, atau kalian akan apa? Am 'alallahi taftarun. Apakah kalian yang akan berbuat kebohongan dan kedustaan atas nama Allah Jalla wa ala? Ya. Maka ikhwatal iman a'azani Allah, para santriwan dan santriwati sekalian, ini tidak kita, ya, boleh mengatakan ini makanan ini halal, ini makanan ini haram, kecuali berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah lah yang menghalalkan makanan dan Allah lah yang mengharamkan makanan tersebut. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan, ya, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, sebagaimana misalkan kita dapati dalam surah Al-Maidah ayat 3 misalkan. Ya, kalau Allah mengharamkan makanan, maka kita wajib mentaati pengharaman ini untuk kita tinggalkan. Seperti misalkan hurrimat alaikumul maitah,
diharamkan atas kalian al-maitah, yaitu bangkai. Ya, bangkai maka kita tidak boleh. Nanti dijelaskan dalam hadis kecuali apa? Dua, ikan dan juga belalang. Maka hal itu boleh. Tapi selain itu maka semua bangkai ya itu adalah haram. Waddam, darah misalkan. Walahmul khinzir, itu daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih misalkan. Ya, dan hewan yang disembelih tapi tidak mengatasnamakan Allah Jalla wa Ala, ya, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yaitu dan hewan yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaniqah misalkan, yaitu hewan yang matinya karena dicekik oleh kita, ya, ataupun misalkan dibanting, ya, atau misalkan ditanduk, ya, sampai dia mati, seperti ada ayam misalkan atau kambing diadu kemudian satunya mati ya sebelum disembelih, maka itu masuk dalam kategori mati karena bukan disembelih, ya. Atau wama akala sab'u, yaitu hewan yang dimakan oleh binatang buas, ya, maka kemudian dia sudah mati, ya, dan itu bangkai juga. Ya, illa madzakaitum, kecuali dari apa yang telah diterkam oleh binatang buas lalu kemudian masih hidup lalu kemudian kita sembelih, ya, itu baru. Tapi kalau tidak sampai disembelih sudah mati, maka itu artinya sudah menjadi bangkai. Wa madzubiha 'alan nusub, atau hewan yang atau makanan yang atau hewan yang disembelih yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk patung, untuk berhala dan lain-lain, ya, atau untuk sesajen misalkan. Nah, itu semuanya adalah tidak diperbolehkan. Ya, semuanya adalah kefasikan. Yang itu dzalikum fisq, itu adalah kefasikan. Juga misalkan apa? Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-An'am ayat 121. Kalau tadi Al-Maidah ayat 3, ya, makanan-makanan yang haram. Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah katakan wala taqulu mimma lam yadhkur ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Ya. Dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari hewan yang disembelih tidak mengucapkan bismillah pada saat penyembelihannya, ya, innahu lafisq, maka hal itu merupakan kefasikan. Ya. Maka ikhwatul iman a'azzani Allah, bahwa kita dapati di sini, ya, penjelasan tentang perkara-perkara yang haram Allah telah menjelaskannya. Begitu juga misalnya kita dapati dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Abu Dawud, ya, dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitatun. Sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup hewannya lalu terpotong, ya, fahuwa maitatun, maka sesuatu yang terpotong itu dianggap sebagai apa? Sebagai bangkai. Misalkan kambing, karena dia cacat kakinya misalkan, maka kemudian dipotong kaki tersebut dalam keadaan kambingnya itu masih hidup tetap, tapi kemudian apa? Kakinya saja yang dipotong, ya. Dibiarkan hewan kambing tersebut hidup dengan 3 kaki, karena kaki satunya itu yang patah dipotong oleh kita, maka lalu kemudian kita masak, maka apa? Kaki yang terpotong itu yaitu maitah, itu dihukumi apa? Bangkai. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitatun. Ini harus diperhatikan oleh kita, ya. Tapi ada bangkai yang memang diperbolehkan. Ma yustasna minal maitati wad dam. Ada yang diperkecualikan dari bangkai dan juga darah. Kita tadi dikatakan hurimat alaikumul maitatu wad damu. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan atas kalian al-maitah, yaitu bangkai, wad-dam, yaitu darah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan istisna, pengecualian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis ini sahih diriwayatkan, ya, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan juga 2 darah.
Ammal maitatani, adapun yang dimaksud dua bangkai tersebut, fal hutu wal jarad, yaitu bangkai ikan dan juga al jarad yaitu belalang. Wa ammad damani, adapun dua darah yang dimaksud yaitu al kabidu wa tihal. Ya, al kabidu wa tihal yaitu hati dan juga limpa. Ya, hati dan limpa. Nah, ini adalah perkara yang diperkecualikan, maka dia menjadi halal bagi kita. Ya, seluruh bangkai itu haram dimakan oleh kita, tapi ada dua bangkai yang halal, ya, yaitu adalah ikan dan belalang. Seluruh darah itu haram, tapi kalau kita makan hati, ya, hati yang sudah dimasak atau limpa, maka hal itu boleh dimakan oleh kita. Begitu juga misalkan di sini Allah Jalla wa Ala, Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengharamkan yaitu keledai piaraan. Ya, keledai yang piara oleh kita, dikasih makan, tenaganya digunakan untuk angkut-angkut dan macam-macamnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yaitu innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati fa innaha ridsun. Bahwasanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kalian dari memakan daging keledai piaraan. Fa innaha ridsun, karena hal itu termasuk najis. Artinya najis untuk dimakan. Artinya hal itu tidak diperbolehkan oleh kita. Ya, maka itu tidak diperbolehkan. Baik. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan di sini mengharapkan ya kullu dzinabin minas siba, setiap binatang yang dia bertaring, ya, dari binatang buas. Ya, wa kullu dzin mikhlabin minat thair, dan dari burung yang dia memiliki mikhlab. Ya, cakar yang yang kuat, ya. Yaitu di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memakan dari binatang yang memang binatang itu buas, ya, ataupun burung seperti, ya, mungkin burung gagak, ya, seperti itu yang cengkeramannya itu kuat dan banyak yang seperti ini. Begitu juga misalkan tahrimu al-jallalah, yaitu binatang yang hidupnya kebanyakan memakan makanan yang kotor, ya, makanan yang kebanyakan makanannya adalah makanan yang kotor, yang najis, ya, yaitu al-jalalah, ya, yahrumu akluha wa syurbu labaniha wa rukubuha. Ya, bahkan di sini dikatakan kita tidak boleh memakannya, tidak boleh meminum susunya, dan juga tidak boleh mengendarainya. Kalau memang makanan dia itu adalah makanan yang kotor. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, dan juga Imam At-Tirmidzi, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil jallalati wa albaniha, yaitu melarang kita untuk makan dari binatang jallalah dan meminum susunya. Itu tidak diperbolehkan, ya. Dan juga dari Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang kita untuk memakan yaitu jallalah, ya, fil ibil, yaitu pada kalau ada unta yang makanannya itu misalkan makanan-makanan yang buruk, makanan-makanan yang najis, maka meskipun hukum unta itu adalah diperbolehkan oleh kita pada awalnya, ya, ketika makanannya itu halal, rumput ya makanannya, atau makanan yang halal, maka hal ini kita boleh berkendaraan dengannya, boleh kita meminum dari susunya, ya, boleh kita memakan dagingnya. Tapi ketika kita dapat ada unta yang pemakan bangkai, misalkan binatang ini memakan unta ini memakan makanan yang kotor, misalnya kotoran dan lain-lain, maka hal itu tidak diperbolehkan. Pertanyaannya adalah, apakah secara mutlak ya binatang yang dikategorikan jallalah itu haram?
apakah bisa berubah dia menjadi halal? Bisa dikatakan mata tahillul jalalah. Ya, seperti misalnya banyak didapati oleh kita, misalkan tadi semua ikan itu adalah boleh. Tapi bagaimana dengan ikan lele yang berada di jamban, yang berada di sepiteng misalkan, ya, atau yang berada di kolam, yang memang kolam itu ada tempat pembuangan kotoran manusia misalkan. Apakah hal itu boleh atau tidak? Maka kita katakan di sini bahwa itu pemakan kotoran juga, dan itu bisa masuk dalam kategori jalalah. Ya. Kapan itu bisa menjadi halal? Dikatakan oleh para ulama, wa idza hubisat thalathan wa ulifatit tahira jaza dabhuha wa akluha. Apabila hewan yang jalalah tadi ditahan oleh kita, ya, dikarantina oleh kita, tidak diberikan makan kecuali tidak diberikan yang makan terlebih dahulu, hubisat, ditahan oleh kita. Berapa hari? Thalathan, 3 hari. Ya. Wa ulifat at-tahira, artinya sudah kotoran itu sudah keluar bersamaan dengan bersamaan dengan perkara tabiat dari hewan tersebut. Dia buang kencingnya, dia buang kotorannya misalkan. 3 hari tidak kita kasih makan. Ya, 3 hari tidak kasih makan. Misalkan lele kita ambil dari jamban tersebut. Lalu kemudian kita taruh dia di ember ataupun di kolam yang memang airnya bersih. Tahan dia 3 hari, tidak dikasih makan, ya, sampai dia membuang kotorannya dia di situ. Ya, setelah 3 hari mungkin lebih aman pindahkan kembali ke air yang lebih bersih lagi setelah 3 hari. Maka pada saat itu kita yakini bahwa itu sudah bersih, jaza dabhuha wa akluha. Ya, kalau binatang itu perlu disembelih seperti ibil tadi, ya, unta tadi, maka boleh. Ya, wa akluha, dan juga setelah itu boleh kita makan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, annahu kana yahbisu dajajatal jallalata thalathan. Bahwasanya, ya, beliau itu pernah mengekang ataupun menahan ayam, ya, ayam itu sampai 3 hari. Ayam yang memakan kotoran itu salah 3 hari tidak dikasih makan sampai dia sampai dia buang kotorannya. Ya. Boleh baginya minum, ya, sediain air minum, tapi kemudian sampai dia membuang kotorannya, ya, dan itu selama 3 hari, kata Abdullah ibnu Umar. Ya. Kemudian juga ya, di sini dikatakan ada sesuatu yang haram secara zatnya, tapi bisa saja hal itu hukumnya diperbolehkan bagi kita manakala kita dalam keadaan darurat. Ya, manakala kita dalam keadaan darurat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173, "Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Ya, barang siapa yang terdesak dalam keadaan darurat, ya, dia tidak berusaha untuk melampaui batasnya, fala isma 'alaihi, artinya tidak ada dosa baginya untuk memakan binatang atau makanan yang haram tadi dalam keadaan darurat. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau Allahu Jalla wa ala Maha Ghafur, Maha mengampuni, dan juga Ar-Rahim, Maha menyayangi kita semuanya. Nah, untuk itulah bahwa di sini mesti kita perhatikan dalam perkara soal makanan dan minuman, atau dalam soal makanan baik hewan dan yang lainnya. Maka hal ini diperhatikan dhawabitnya, ketentuan-ketentuannya dari syariat. Semoga hal ini bermanfaat, ya, untuk para santri sekalian untuk diperhatikan dalam Kitabul At'imah, yaitu kitab yang membahas tentang soal makanan. Jadi kembali lagi saya sampaikan, hukum asal semua makanan itu adalah halal kecuali apa yang dinaskan baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hal itu haram, ya, maka jatuh hukumnya kepada keharaman yang wajib kita tinggalkan. Dan insya Allah Taala para santriwan dan santriwati sekalian, banyak makanan yang halal itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada makanan yang haram. Untuk itu berhati-hatilah bagi kita untuk memakan makanan yang halal, baik zatnya maupun cara kita mendapatkannya, dan tinggalkan makanan yang haram, ya, meskipun zatnya itu halal, karena didapati dengan cara yang haram maka hal itu tetap haram dan itu tidak diperbolehkan oleh kita. Ya, semoga hal ini diperhatikan oleh kita semua. Aku qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Silakan para santri sekalian itu bisa meringkasnya, mencatat dari apa yang Ustaz sampaikan. Ya, semoga hal ini bermanfaat ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.